wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat Museum Islam Samudra Pasai. Berjumpa lagi di podcast Museum Islam Samudra Pasai. Tema kita hari ini, museum hadir sebagai penguatan karakter positif. Bersama kita di sini sudah hadir Bapak M. Ali SPDI MPD. Beliau mewakili dari MKKS dan K3S Kabupaten Aceh Utara. Nanti kita bisa tanya loh, Bunda sendiri kurang paham penjelasan MKKS K3S itu apa sih? Ya, kita bisa tanya nanti. Baik, Bapak, kita hari ini bincang santai. Kita hari ini mau mengkorelasikan apakah benar seperti tema kita di sini bahwa museum hadir sebagai penguatan karakter positif. Bapak yang selalu bergelut dengan dunia pelajar, dunia edukasi, mungkin ada hal-hal yang benar mengatakan bahwa museum ini bisa berkontribusi terhadap penguatan karakter positif. Mungkin untuk yang pertama, Bunda ingin ilustrasi dulu. Ya, karena selama ini kan di podcast ini selalu panggil Bunda ya, Bapak juga dan yang lainnya juga panggil Bunda tentunya ya. Jadi Bunda mau tahu dulu, di sana juga mau tahu apa sih itu MKKS, K3S, mungkin dijelaskan itu dulu ya Pak ya. Ya silakan Pak. Ya, terima kasih Bunda yang telah memberikan kesempatan kepada kami mewakili daripada teman-teman rekan-rekan kepala sekolah yang ada di Aceh Utara. Ya, insya Allah sekarang SMP di Aceh Utara itu ada kira-kira ada 142 sekolah, 97 sekolah negeri, selebihnya 11 swasta, juga SD berada di 366 SD, negeri itu ada satu. Dan kalau kita perhatikan Bunda dan juga teman-teman semuanya, kalau di Aceh sementara sekarang ini adalah itu sekolah baik SD dan SMP itu terbanyak ya. Untuk Aceh Utara terbanyak ya. Untuk Aceh Utara insya Allah ya. Insya Allah itu terbanyak. Padahal Aceh Utara itu sudah dibagi beberapa wilayah. Kalau dulu Aceh Utara itu sampai ke Samalanga dan juga Batu Labu. Kalau sekarang itu sudah dibagi, ada Biren lahir di situ, ada Kota Lose lahir di situ, sehingga ibu kandungnya sudah pulang ke Lusukur. Sudah pergi ke Lusukur. Benar. Jadi kita ini karena terlalu banyak, jadi perlu menunjuk koordinator, perlu menunjuk ketua, kan? Bunda terpikir benar kalau Bunda ekspos dimanapun, kita merupakan kabupaten yang terbanyak kecamatannya. Kecamatan kita 27. Desa kita lebih 800. Jadi setiap desa, bayangkan kalau setiap desa ada PAUD 800 lebih PAUD. SD tadi sudah dikemukakan oleh Bapak, siapa Pak? 366 SD. SMP ada 142 sekolah. Kalau kita kali-kali ya 350 dan 150 aja udah 500. 500 kalau dari satu sekolah itu sekolah muridnya hanya 100, itu udah 5.000 murid. Itu yang 100 ya kita katakan. Kalau kita kira 100 pelan, kalau yang di sini lebih lagi ya Pak ya. Kita pukul rata itu 100. 5.000 anak berada di bawah kita. Bagaimana kita menghadirkan anak-anak itu sebagai sosok-sosok yang berkarakter positif. Oke, kita berada di situ, kita ramai di situ, kita luas di situ. Sekarang kita mau ke museum. Kalau menurut Bapak yang berada di kalangan edukasi, yang ramai anaknya 5.000 lebih, 5.000 lebih ya, yang ramai pendidiknya sekian. Kalau satu sekolah 10 aja, 500-an tenaga pendidiknya di sana, bahkan lebih ya Pak ya. Jadi kalau melihat sisi museum ini yang ada sekarang, kita melihat Museum Islam Samudra Pasai.
ada nggak memberi kontribusi positif terhadap penguatan karakter positif? Sebelumnya Bunda mau ilustrasikan dulu. Bagaimana sih karakter positif itu? Karakter itu kan sebagai sesuatu yang hadir di keseharian kita, yang timbul akibat sikap kita, tingkah laku kita, segalanya dari diri kita. Tentu dari pendidikan ini membentuk mereka seketika mereka memang mereka sebagian besar berada di sekolah. Lain waktu COVID ini, selebihnya mereka berada di rumah. Jadi pembentukan karakter ini selain di rumah juga di sekolah. Museum ikut membantu pembentukan karakter positif ini. Tentu karakter itu ada yang positif dan negatif. Cuma kita lupakan yang negatif karena gimana cara Bapak di sana mengarahkan kita di museum ini bantu untuk mengarahkan anak itu berkarakter positif. Mungkin Bapak bisa mengulas apa sih yang telah kami lakukan di museum ini, cocok nggak bisa membina karakter yang ke arah positif? Silakan. Nah, terima kasih banyak. Kami dalam artian bukan hanya kami saja yang menilai, termasuk masyarakat sekolah. Dalam artian masyarakat sekolah itu ada komite di situ dan ada juga istilahnya yang sama-sama membantu atas pendidikan yang ada di daerah tersebut. Kalau hadirnya Museum Islam Samudra Pasai ini sangat-sangat membantu siswa dalam artian ada pelajaran mungkin yang tidak tercover di sekolah, ada yang perlu ditimpa tempat lain. Tapi dengan adanya museum yang Bunda pimpin sekarang, alhamdulillah anak-anak kami sudah menambah ilmu pengetahuan. Yang pertama di bidang sejarah. Kalau Islam Samudra Pasai ini di bidang sejarah Islam yang ada di Aceh, benda-benda kuno yang ada di sini. Dan sehingga ada kepala sekolah yang sampaikan ke saya, kalau memang tidak termasuk dalam istilahnya dalam acara yang Bunda buat di sini di museum ini, di kepala sekolah itu meminta ke saya supaya ditaruhkan nama, dijadwalkan kapan sekolah itu akan berkunjung untuk belajar bersama di museum. Seperti itu kadang-kadang kenapa? Tertarik dengan penyampaian daripada teman-teman sekolah yang lain. Dan juga siswa seperti itu kepingin suka melihat museum. Karena melihat di YouTube misalnya museum ada ini, ada benda ini dan ada benda ini, sehingga siswa itu juga sangat berkesan dalam arti ingin mau melihat benda tersebut itu. Nah, kemudian masalah dengan karakter, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang ada di museum, siswa itu sudah mampu dalam artian saling menghargai, saling menghormati, saling kerja sama. Kenapa? Ini contoh kecil aja kita ada bulan. Di saat anak-anak kami, siswa-siswa kami datang ke museum, yang pertama dulu budaya antri sudah sangat baik. Jadi tidak saling nyolong duluan depan. Itu antri begitu masuk, saya cuci tangan menjaga prokesnya, sampai dengan masuk ke dalam ruangan, sampai dengan saat mengusulkan ada pertanyaan sudah diatur oleh duta museum segitu baik. Nah, itu kalau mengenai dengan karakter positif. Nah, karena kita selalu dan kita harus menerapkan yang positif kepada anak didik kita sementara begitu. Terima kasih Pak Ali. Seperti disampaikan tadi bahwa kita mengupayakan di museum ini hadirnya suatu kegiatan yang benar-benar disasar adalah kepada karakter positif. Seperti tadi Bapak katakan, di sini diupayakan kita membentuk karakter itu, misal seperti tadi budaya antri. Budaya antri itu kalau kita tidak ada saling menghargai, itu tidak ada budaya antri itu. Jadi kita upayakan mereka yang datang kemari kita atur. Ayo kita antri kita cuci tangan, antri kita pakai hand sanitizer, antri kita membawa alat-alat tulis untuk berada bersama kakak kita untuk dijelaskan, ya kan? Jadi itu merupakan cara membentuk karakter. Setelah itu di museum ini, ketika mereka ada di museum ini, koleksi museum ini juga membentuk karakter mereka.
mereka akan mendapatkan ilmu tentang sosok-sosok Sultan Samudra Pasai. Di mana sosok sultan yang pertama kita, Sultan Malikus Saleh itu orangnya adalah taat beragama. Jadi yang datang kemari kalau mau tahu bagaimana orang Samudra Pasai atau menjadi diri seorang Samudra Pasai, lihatlah sosok-sosok sultan yang ada di sini. Kita memiliki kurang lebih, kalau 300 tahun lebih dari 20 sultan, cuma kita tampilkan di sini 20 sultan. Kemudian ada perempuan hebat lagi yang namanya Sultanah Nahrasia. Bagaimana beliau memimpin saat itu. Ya, di saat itu di dunia belum ada pimpinan wanita yang dari perempuan belum ada. Tapi di sini sudah ada. Kenapa? Di sini syariat Islam luar biasa, tidak ada beda lagi perempuan kecuali dalam kodrat. Jadi dari dulu kita di sini tidak ada perbedaan itu. Toh perempuan sudah memimpin pada abad 14 Sultanah Nahrasia. Ya, di saat dunia belum ada pimpinan perempuan. Lebih lagi kita beranjak nanti melihat koleksi-koleksi seperti dirham. Bagaimana kita menghargai, bagaimana orang dulu mata uangnya emas. Hari ini mata uang kita kertas. Ayo kembali kita ke leluhur kita. Bukan berarti sejarah kita lupakan untuk kita raih masa depan, itu omong kosong. Kita bisa baik ke masa depan karena kita tahu sejarah kita di masa belakang. Kalau hari ini kita bilang, kita bangsa yang dihormati masyarakat dunia, karena siapa? Karena leluhur kita dahulu, bukan karena kita hari ini. Betul sekali. Itu sependapat kita ya Pak ya. Makanya Bunda bagaimana caranya mengambil program atau mengusulkan program di sini untuk yang menyentuh sekali, terutama bagi kalangan edukasi. Kita buat perlombaan. Terasa nggak Pak Ali kemarin? Terasa sekali, terasa sekali. Hadiah. Benar. Dimana kita berpakaian adat, ya. Ali kita itu dibiayai oleh DAK non fisik. Wah, saya berterima kasih sekali atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Museum dibiayai oleh DAK non fisik langsung dari Dirjen Kebudayaan. Mudah-mudahan dana ini tetap berlanjut agar museum ini semakin mengudara. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah sendiri juga mendukung, juga menjadi pilar biaya di Museum Samudra Pasai ini. Yang insya Allah kita bervisi akan mengungkapkan sejarah ini kembali seperti masa kejayaan Samudra Pasai, walaupun mereka tidak hadir lagi pada hari ini. Mereka sudah tiada. Tapi kita melanjutkan dengan pendidikan, kan Pak ya? Nggak mungkin kita melanjutkan dengan hal peperangan dan sebagainya, tapi kita melanjutkan dengan pendidikan. Oke Pak, saya berlanjut begini. Tentunya ya, saya beralih lagi ke sekolah Bapak. Saya ke sekolah-sekolah di sana. Ini sebentuk curhat-curhatan dari kepala-kepala sekolah. Betul. Sering anak-anak itu banyak yang bandel gitu ya. Betul. Punya karakter, apalagi di masa ini berjumpa dengan di sekolah itu lebih sedikit daripada yang berada di luar sekolah. Tapi ini punya SIM, ya kan? Tentu ada ya Pak ya, satu kendala dalam mendidik atau dalam membina karakter mereka ketika masa pandemi seperti ini, atau ada kiat-kiat Bapak ya ketika anaknya bandel, apa yang harus dilakukan? Pasti ada yang Bapak rasakan itu. Ya, silakan Bapak. Kalau Bunda di museum ini yang datang ke museum kok bagus semua loh. Mungkin udah dididik dari sekolah sana ya. Di sini tinggal, yuk Nak, jangan ikut-ikut ya di museum. Kita antrian ya Nak ya dengan baik-baik. Kan saya begitu di sini. Betul. Tapi kan nggak mungkin saya sendiri dari sini tanpa binaan dari bapak-bapak di sana ya. Silakan Pak. Ya, makanya Bunda tadi saya sampaikan. Ya Pak, dengan ada kegiatan di museum, anak-anak itu karakter positifnya sudah kembali sebelum adanya COVID-19. Ada di salah satu sekolah. Bunda, pimpinan museum yang saya muliakan. Terima kasih. Ya, jadi untuk di sekolah yang di wilayah kita, Bunda, bukan kita bilang ada kendala, tapi ada juga kendala walaupun tidak signifikan. Dengan kita istilah kita katakan ada sedikit wabah COVID-19,
anak-anak siswa kita itu karena sekolahnya tidak normal seperti biasa. Iya. Sekolahnya itu tidak tatap muka seluruhnya. Sekolah itu kita melaksanakan tatap muka 50-50 dalam artian kalau siswa itu ada 30-an di satu ruangan, itu tatap mukanya 15 orang hari ini, 15 orang besok. Kemudian misalnya di SMP kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Misalnya hari ini kelas 7 50%, kelas 8 juga, kelas 9 juga. Jadi besoknya ya 50% itu datang besoknya. Dalam arti ini, sekolah siswa itu dalam 1 minggu kita simpulkan 3 hari. Dalam 3 hari itu, misalnya hari ini di sekolah SIP A, besok SIP A-nya tidak masuk karena kita pakai SIP. Yang SIP A yang besok tidak masuk, kita tentukan, kita berikan tugas, baik kita berikan tugas rumah, PR ataupun kita berikan tugas membaca, menghafal dan dengan segala macam. Tetapi kita lihat, Bunda, itu nilainya kadang-kadang di bawah minimal. Dalam kan begini, tidak ada, jarang siswa itu yang betul-betul ada mengulang pelajarannya di rumah. Kenapa? Kita lihat begini. Yang pertama di sisi ekonomi. Apalagi masyarakat kami banyak di pedalaman. Siswa kami banyak di pedalaman. Jadi kadang-kadang orang tuanya minta bantu. Kan sudah dia tahu besok anaknya tidak sekolah, besok lagi tidak sekolah. Jadi minta bantu, kadang-kadang ada yang minta bantu jualan bersama, ada yang minta bantu ke kebun ataupun ke sawah bersama. Jadi sehingga siswa itu pelajaran yang kita berikan, kemudian anak kita berikan tugas kadang-kadang tidak dilaksanakan. Ini contoh kecil Bunda. Dan juga ada kita lihat siswa kita karena di masa pandemi ini dia banyak bergaul bukan dengan temannya, malah dia banyak bergaul dengan Androidnya, dengan HP Androidnya. Kalau HP Android itu sangat bagus Bunda, tetapi kalau disalahgunakan yang bagus itu bisa tidak bagus juga. Seperti itu ada kita kadang-kadang anak-anak Bunda. Kadang-kadang misalnya hari ini tidak sekolah, ramai-ramai duduk di satu kelas hanya buka Android saja. Misalnya dia berangkat ada 10 orang, sampai di sana tidak berkontak satupun yang asik dengan kegiatan-kegiatan di Android. Itu kadang-kadang bisa karakter itu bisa menimbulkan karakter yang kurang positif juga Bunda. Bisa dia ke karakter negatif. Terus sedikit kemudian kadang agak sedikit kalau kita lihat siswa itu, kalau menurut saya siswa itu berhasil apabila gurunya melaksanakan tugas yang sebenarnya. Dalam artian sekolah disiplin, siswa itu pasti disiplin. Sekolah itu berhasil, siswa itu berhasil, itu tergantung sama tenaga kependidikan ataupun sama gurunya. Makanya selalu kita sampaikan kepada guru-guru melaksanakan tugas seperti norma-norma, seperti aturan-aturan yang sudah disampaikan, yang sudah dipelajari seperti itu. Makanya alhamdulillah kita ini agak sedikit melaju keluar. Kepala dinas kita, Dinas Pendidikan dan kemudian Kabupaten Aceh Utara, insya Allah 2022 karena pandemi ini sudah normal, misalnya sudah hijau, alhamdulillah sudah hijau mudah-mudahan. Jadi arahan daripada dan bimbingan daripada Bapak Kadis untuk melaksanakan kegiatan sekolah seperti sebelum pandemi, seperti biasa. Kemudian kami juga berharap kepada pemangku jabatan besar dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mendukung semuanya kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di sekolah ataupun mendukung kegiatan-kegiatan yang Bunda melaksanakan dengan ikhlas pada hari ini di museum. Sebenarnya kenapa? Supaya museum ini yang terbesar di Aceh bisa ke museum kabupaten terbesar di Aceh. Nanti saya nggak enak dengan museum Aceh. Salah museum Aceh. Ya seperti itu misalnya kan. Istilahnya mudah-mudahan ke depan ini tetap museum di hati kan. Seperti dalam arti begini. Ada semua pelajar yang ada di selingkuh Kabupaten Aceh Utara, baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya, termasuk dengan perguruan tinggi. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan
mengunjungi museum dan tidak bisa mengikuti semua kegiatan yang ada di museum. Menurut penilaian kami, kegiatan semua yang dibuat oleh pimpinan museum ini adalah sangat baik untuk membuat karakter positif bagi siswa-siswa kita. Sementara begitu. Intinya jangan meninggalkan museum. Jangan meninggalkan museum seperti itu. Museum di hatiku. Museum di hatiku. Ya, okay. Ini karena kita berdua, kita hanya berdua bincang. Bunda memposisikan diri sebagai orang di museum, Bapak sebagai orang di sekolah. Izin Bunda, saya ambil dulu. Silakan. Jadi ada beberapa jenis karakter anak didik kita, dan kita introspeksi juga, kita mungkin nanti berada di karakter mana gitu kan. Ada yang namanya karakter sanguinis. Nah, model sanguinis ini dia suka bergaul sama lingkungan. Ada yang melankolis, ya. Melankolis ini tidak suka bergaul, menutup diri. Ini yang capek kita karakter ini. Terus pemikir, dia memikir keras, itu yang bisa kita pakai. Nah, terus dia cenderung bersifat pesimis, itu nggak bisa pakai. Ada yang model koleris. Kalau Bunda senang di model itu, tetapi ada yang tidak bagusnya. Berani menantang. Berani menantang. Nah, Bapak bisa jawab, berani menantang. Saya penting orang berani menantang. Ketika di sekolah, kalau dia terus biar temanku lah yang jadi juara, kan dia lebih pintar, kenapa? Itu dia sudah pada pesimis. Tapi dia berani menantang. Kalau kawanku bisa menjadi juara, kenapa aku tidak? Menantang yang terbaik, yang baik misalnya. Makan nasi juga, bukan makan besi. Mereka makan besi, aku makan nasi kan enggak. Lebih makan bakso. Makan bakso selingan ya. Jadi hal-hal demikian itu menjadi kita termotivasi. Nah, itu yang koleris. Ada yang flegmatis. Yang flegmatis ini bersifat santai, acuh tak acuh. Ada kalanya ini perlu, ada kalanya ini tidak perlu. Pada anak didik bersifat santai tapi dia pemikir keras, ada enggak? Dia santai karena untuk meredam emosi ya. Tapi dia pemikir keras. Kita gabungkan dengan tadi koleris gitu kan. Pasti ada itu di sekolah Bapak. Kalau Bapak melihat cenderung anak-anak di sekolah ini tipe mana kayaknya Pak? Tipe cenderung pemikir keras atau santai atau suka bergaul atau acuh nggak acuh? Biar kita plotkan dulu. Jadi kalau ada yang seperti ini, bagaimana usaha kita membina agar yang ini, yang positifnya aja timbul, jangan malah yang negatifnya timbul. Nggak berhasil saya yang kontribusi. Terima kasih Bunda. Sejak Bunda nyampaikan tadi ada beberapa karakter siswa itu, tapi menurut yang menarik bagi saya, karena alhamdulillah saya juga dari pramuka, saya suka pramuka, suka menantang saya. Pramuka dan juga kita lihat naik turun gunung ya. Alhamdulillah, saya ada beberapa kegiatan yang saya ikut baik saat di bangku sekolah ataupun sudah bangku ini. Saya senang dengan karakter koleris Bunda. Kenapa saya sampaikan demikian? Anak-anak itu menantang. Di sana anak itu menantang, kita tantang dalam artian dengan hal yang terbaik. Bisa-bisa anak itu menjadi yang terbaik. Contoh seperti ini. Misalnya ada satu anak di sekolah itu dia, kita katakan dia keras, dia berani, dia suka menjawab kita. Asal kita sampaikan yang tidak senang di benak, di hati dia langsung menjawab, dia langsung berontak. Nah, tapi kita Bunda seorang pendidik, kita harus baca watak dia. Watak dia itu mau kemana dia? Misalnya dia watak itu dia senang begitu masuk, dia senang dengan bola. Karena kan dimasukkan bola ke dalam ruangan. Sedang pelajaran lain dia bolanya ada di samping, main bola sampai kecil apa seperti itu. Dia sadarkan tidak padahal bukan. Dia kepingin dia untuk main bola. Jadi kita salurkan bakat dia itu kepada olahraga yang bola kaki tersebut seperti itu. Mudah-mudahan dia akan bisa tampil. Dan dia misalnya anak-anak itu keras, suka berantem, suka berkelahi dengan sesamanya. Dan sedikit bilang sama teman dia sudah berantem, sudah tojok apa? Emosi terus. Jadi kita salurkan bakat dia itu. Kita ajak apakah ada silat, kemudian apa namanya ada karate. Pokoknya ala bela diri lah. Bela diri. Dia kan kita arahkan ke situ. Ya mudah-mudahan saya ada kepala sekolah yang menyampaikan ke saya.
Ada satu sekolah yang anaknya kelas 6 nakal dan badan dia besar dan kekal seperti sudah SMP. Dia itu asal dia kelas 6 langsung diketok temannya. Jadi akhirnya pemikiran guru di sekolah itu dalam artian jernih, bisa dia menangkap kemauan siswa itu kemana yang kita salurkan, kemudian dia salurkan di karate. Akhirnya dia di kabupaten menang, dia di kecamatan menang, di kabupaten juga menang. Kalau sudah se-Kabupaten Aceh Utara ini seluas ini, dia menjadi juara. Kita bayangkan, kemudian dia ketika provinsi maklum, dan se-provinsi Aceh dia juara 2 itu maklum. Nggak mungkin semuanya jadi pemenang. Iya. Kemudian kan saat di Aceh Utara dia menjadi juara 1. Kata itu luar biasa. Itu luar biasa betul. Dari seorang yang nakal. Dari seorang yang pada siswa itu kita harus perhatikan, maaf Bapak Ibu semuanya. Kita memang harus betul-betul jeli dalam melihat kemauan, kemampuan, bakat siswa itu alur kemana yang harus kita arahkan siswa tersebut. Nah, seperti itu gunakan. Kemudian ada satu lagi cerita. Ini mungkin yang agak harus diperhatikan benar-benar oleh kepala sekolah dan juga oleh semua dewan guru. Karena gini, ada siswa yang kadang-kadang datang ke sekolah. Dia sampai ke sekolah, dia datang terlambat. Teman-temannya datang selalu di jam masuk. Misalnya di kita masuknya 7.30. Siswa tersebut kadang-kadang datang di jam 8 ataupun jam 8.30. Begitu sampai sudah kita denda. Denda itu denda karakter lah, denda untuk satu kebaikan. Setiap hari seperti itu. Kemudian saat masuk ke dalam ruangan dia tertidur. Udah telat tidur lagi. Kan guru sedih marah. Kenapa? Karena itulah guru mungkin kurang baca kondisi situasi dengan siswa tersebut. Jadi kami sampaikan, Bapak Ibu tolong diperhatikan siswa yang begini, diperhatikan, didekatin, ditanyakan apa kendala, apa masalah. Kadang-kadang bisa kita selesaikan. Kemudian begitu ditanyakan, didekati, direkrut siswa tersebut, biar banyak terjawab. Yang buat siswa tersebut berkenung. Orang tua dua-dua sudah pisah, orang tua yang laki yang sudah kawin lain, yang ibunya juga sudah berumah tangga lain. Jadi akhirnya pula si anak itu tinggal sama neneknya. Neneknya pun sudah tua, dia sendiri, dan astagfirullahaladzim, anak itu ikut mencari nafkah untuk neneknya. Bayangkan. Jadi sesudah kami lakukan, alhamdulillah, sekolah itu akan mengambil menjadi anak asuh sekolah tersebut. Dan saya teringat ada selain dari dia juga ada pernah menyampaikan, sekolah itu kalau ada siswa yang ini itu perlu kita ambil sebagai anak asuh. Jadi kami musyawarah untuk ambil anak asuh, apa yang kita perlu kita bantu, baik pakaian, juga kayak istilahnya untuk kita berikan sedikit biaya hidup di rumah, kita bantu, pokoknya ada banyak yang kita bantu. Alhamdulillah benar. Anak itu sekarang sudah memang bukan kita selalu hebat, tapi lulus SMP dia menjadi juara. Masuk ke SMA dia mendapat beasiswa. Beasiswa itu beasiswa karir bahasa ini beasiswa selain nilai terbaik. Kemudian saat kuliah juga dia mendapat beasiswa. Alhamdulillah sekarang dia sudah dalam menempuh jalur sarjana. Itu guna makanya kita juga harapkan kepada semua teman-teman kita, baik dari guru ataupun kepala sekolah, itu perlu kita perhatikan siswa anak didik kita baik SD dengan SMP, dan perlu kita bangkitkan karakter yang ada sama dia. Karena siswa itu tidak tahu apa yang mau dia buat, apa yang mau dia sampaikan, karena dia malu. Kalau kita tidak dekatin, kita cari, tidak kita buat suatu perekaman keadaan situasi siswa tersebut, kita tidak akan dapat seperti itu. Betul. Di daerah kita alhamdulillah kita jauh, ada ini di pegunungan, ada di pinggir laut, siswa itu bermacam-macam. Itulah dibutuhkan guru yang profesional seperti itu. Cocok dengan siapa itu guru, dia samping untuk diri sendiri, dia lebih besar untuk orang lain. Guru itu bersifat seperti lilin, walau dia luluh tapi dia selalu menjadi penerang. Iya kan Pak?
Kalau guru diharap menjadi sesuatu, duduk di top manager, itu tidak akan berhasil di bawahnya. Ya. Terus seperti Bapak katakan tadi, kalau sesuatu yang tidak mengenakan jangan dijauhkan. Bunda kemarin bilang sesuatu yang susah itu dicintai. Bagaimana kita melihat anak ini yang nakal? Kenapa dia nakal? Dalam tanda kutip nakal itu bisa juga tidak disiplin. Kenapa dia nakal? Kita harus pelajari dia. Jangan kita menjudge, oh memang nakal itu dari keturunannya nakal. Itu lebih baik. Kalau kita mengatakan itu hanya karena keturunan, kita tidak melihat seperti apa dia, kita salah. Jadi kalau ada sesuatu keluar dari orbit, kita baca dulu kenapa dia keluar dari orbit kita. Itulah yang Bapak lakukan seperti tadi itu sudah tepat sekali. Kita kembali ke museum. Ya. Kalau Bunda di museum ini, Bunda memang tidak seberat seperti Bapak yang lakukan di lapangan. Tapi Bunda tahu yang datang kemari kan bukan top karakter, ya kan? Ada juga yang begitu-begitulah. Tapi sampai di sini, Bunda terus bilang, aba-aba di depan kita. Nah, kita ini berada di Museum Islam Samudra Pasai. Museum Islam Samudra Pasai mengamankan ketertiban, mengamankan saling menghargai, mengamankan mematuhi. Ya nak ya, siap? Kalau tidak siap, Bunda tidak masukkan ke Museum Islam Samudra Pasai. Di sini akan dilihat begitu banyak tinggalan arkeologis. Kalau masuk ke museum, dari luar tingkah laku ada yang harus tidak, yang tadinya tidak baik, perbaiki. Keluar dari museum sudah begini karakternya. Itu saya katakan. Yeah. Jadi pernah satu ketika ini anaknya bandel memang nakal, ya salah dunia anak-anak. Apalagi anak SD. Kalau TK kita nggak bilang. Yeah. Kalau TK malah, nah jangan pegang-pegang Fitri nih anaknya lari sana sini. Nah jangan lari-lari. Kan begitu kan? Jadi Bunda katakan sama kita. Ketika itu yang datang TK, jadilah dulu TK. Ketika itu datang SD, jadilah dulu SD. SMP begitu. Kalau kuliah, kalau peneliti jadilah itu sungguh kalian yang mengajari kalian kalau itu peneliti, ya kan? Karena mereka mungkin lebih paham daripada yang duta ini. Karena duta ini kan masih taraf mahasiswa, ya kan? Jadi begitu datang, Bunda udah lihat mana yang agak terasa krusu dari rombongan ini. Terus dibisi, Bun, memang kita kadang-kadang malu bawa ke museum. Gak apa-apa, saya yang bawa aja semua. Saya panggil yang terasa krusu itu. Saya pikir kalau saya panggil itu, yang lain diam pasti. Nah sinilah, aduh ganteng sekali hari ini, pakaiannya rapi. Sini nak, sini. Coba pimpin barisan kawan-kawan. Jadi ketika itu dia besar ya. Semangat dia kan? Semangat dia itulah, suruh pimpin kok dipercayakan aku. Yang ribut tadi kan dia kan? Iya. Nah, jadi dia pimpin. Siap gerak, udah siap gerak. Wah, bagus sekali nih, udah dipimpin, bangunan udah barisan sudah rapi, kita siap masuk ke museum. Ini yang masuk ke museum belakangan adalah yang memimpin. Itu ya nak ya, kita itu kan tuturi, handaian, yang memimpin itu ada di belakang, yang ke depan tuh yang memimpin. Dia langsung diam. Tadi dia paling kerasa kusut. Guru-gurunya saya bilang, ibu, bapak-bapak diam. Ketika ada di museum ini, anak-anak ini milik saya. Kan udah saya pantau berdiri, mereka buat barisan seperti rel kereta api gitu. Duta museum saya bilang, kayak kereta api adik-adik gitu ya. Kita antrian ya, lembut-lembut kali kita. Kalau nggak lembut, mata saya yang lembut gitu kan. Akhirnya masuk satu-satu. Yang tadi nakal, masuk belakangan. Masuk bersama saya. Iya. Nah, nanti kalau kawan-kawan yang ribut tegur ya, jangan ribut. Nanti kita dikeluarkan oleh Bunda dari museum. Jadi sama dia terus saya tinggal pesan. Sampai dia bilang, Bu, saya nggak tahu hari ini kenapa dia menjadi diam. Bu, anak nakal, anak yang menurut kita itu pembangkang, sebenarnya dia itu bukan dialah yang hari ini. Tetapi dia hadir karena latar belakang dia. Seperti itu. Mungkin di rumah tadi masih kena marah. Betul. Jadi dia datang dengan gimana? Aku biar aja suka hati. Jadi setiap hari ke sekolah itu nakalnya itu yang nampak. Sebenarnya dia anak baik. Buktinya dia bisa kok berkelakuan baik.
Di sekolah kita minta hal begitu. Yang nakal jadikan ketua kelas. Iya. Yang nakal beri beban yang berat. Yang nakal beri tanggung jawab yang berat. Akhirnya dia introspeksi. Kenapa ya kok aku yang dipilih? Berarti aku the best. Padahal kawan-kawannya lain memang udah the best gitu. Dia yang belum the best. Makanya gitu, kita berdayakan sih. Makanya yang seperti itu dilakukan di museum. Terus sesaat duta museum berkisah, adik-adik, pimpinan sultan-sultan kita di sini semuanya orangnya taat loh, Dek. Adik taat enggak? Kalau nggak taat berarti bukan orang Samudra Pasai. Sampai ke rumah itu Quran taruh di pinggir altar tempat tidur, itu tempat sholat, jangan ganggu-ganggu, harus sholat 5 waktu paling utama. Walaupun belum akil balik, tetapi kita biasakan. Allah bisa karena biasa. Jadi itu sambil itu dilakukan. Saya dapat dari wali muridnya. Entah kenapa pulang dari museum, dia sembahyangnya nggak tinggal. Katanya apa? Bunda bilang 1 kali kita tinggal sholat, sekian parit di akhirat itu harus kita lompat. Sekarang 1 parit aja susah. Sekian parit yang kita lompat. Terus Bunda juga berpesan sama orang tua tidak boleh sembarangan. Karena surga itu sebenarnya memang dalam Islam itu dimanapun diajarkan. Surga itu di bawah telapak kaki ibu dan notabene orang tua kita. Keduanya adalah guru kita. Jadi apa kata orang tua, kata guru itu untuk terbaik bagi dirinya. Itu kita ajarkan di museum. Makanya sekarang apakah yang saya ajarkan itu atau adik-adik duta katakan ada berimbas ke sana. Tadi sudah Bapak katakan memang terasa, kan? Oke, ini Bunda ini ingin tahu ya. Tentu dalam suka dukanya Bapak melakukan pembinaan karakter. Kalau Bunda banyak sukanya dengan mereka karena Bapak sudah didik. Tetapi kehadiran koleksi ini membuat ada satu pembinaan tertentu untuk karakter positif ya. Jadi makanya dihadirkan koleksi raja-raja, koleksi dirham dan sebagainya. Jadi kalau Bunda mau tahu ya di sisi Bapak di sana, mungkin Bapak rasakan karena dulunya juga seorang guru, ya kan? Sekarang udah jadi kepala sekolah, bahkan bisa di level paling atas lagi. Mungkin kalau Pak Kadis mau bicara dengan kepala-kepala sekolah, panggil aja Pak Ali, ayo sini kita bicara, itu sudah mewakili. Itulah kira-kira, bukan mau ninggikan. Itu yang sebenarnya. Makanya ada koordinator. Sekolah ada 350-an itu SMP, SD. Belum TK. Kalau perguruan tinggi udahlah kita nanti panggil melalui akademisinya aja. Tapi yang ini tak mungkin dipanggil semua kepala sekolah datang. Kantor dinas nggak cukup itu, ya kan? Jadi melalui koordinator udah mewakili pemikiran. Ketika misalnya tadi Bapak sudah katakan bagaimana kita seorang anak nakal, bagaimana menjadi yang terbaik, bahkan yang terbaik lagi. Ada sesuatu kepuasan ya Pak ya, yang itu tidak dapat terungkapkan. Mungkin Bapak bisa katakan kepuasan seperti apa ketika yang seperti tadi Bapak katakan bisa menjadi lebih baik dari yang nakal, dari punya karakter yang negatif ya. Satu nilai, suatu rasa yang tidak bisa dihitung dengan uang. Mungkin ada kalau si Bunda ini di museum ini, wah kalau Bunda pikir paten-paten semua yang datang ke museum ya gitu, Bunda pasti bilang begitu. Kan kepuasan itu, kata nilai the best dari Bunda itu berarti Bunda itu mendidik karakter ini hanya kecil tetapi bisa kontribusi untuk membantu bapak-bapak di sana gitu. Tapi kepuasan apa ya Pak kalau Bunda nanti Bunda katakan kalau Bapak yang lebih mengawal sekian anak-anak yang datang ke museum baik. Kalau museum Bunda itu ya nggak boleh sembarangan, pasti ada kata-kata tertentu di sana kan? Jadi kepuasan seperti terima kasih Bunda. Alhamdulillah Bunda, seperti saya sampaikan tadi yang sudah saya ulaskan, kepala sekolah adapun guru pembimbing yang membimbing siswa untuk ke museum ini, setiap pulang dari museum dia selalu mengatakan kalau bisa ke depan
Kalau ada belajar bersama lagi di museum, Pak, saya aja dikirim lagi ya. Saya Bunda, bahasa itu saja saya sudah puas dengan guru tersebut. Betul. Kadang-kadang begini, ada guru yang kita sampaikan, yang kita ajak menjadi pembimbing. Kadang-kadang apa? Karena mungkin belum tahu bagaimana itu dan apa yang ada di museum dan bagaimana pelayanan daripada duta-duta di museum. Tapi sesudah datang ke museum, waktu pulangnya, ini pribadi makna, pribadi saya, betul. guru yang ada di sekolah saya dulu saya sampaikan. Karena kenapa? Setiap kegiatan di sini, guru itu begitu tahu ada kegiatan di museum, daftar ke saya. Pak, saya saja, ibu sudah 2 kali. Jadi untuk berdapat apa? Saya walaupun tidak ada nama Pak, saya nanti saya habis tugas pokok saya ikut boleh Pak. Gimana saya bilangnya? Karena kenapa? Memang kita sudah sebagai ke yang lain. Gak apa-apa kalau memang ini di luar, saya bilang di luar daripada pendamping. Walaupun begitu Pak, saya ikut Pak ya. Begitu dia antusiasnya Bunda untuk datang belajar bersama di museum. Karena kenapa ya pernah Bunda dulu dan apa kita sampaikan lah, ini bukan kita memiliki hati. Yang artinya Bunda ini seperti keluarga saudara yang paling dekat kalau sudah sampai ke museum. Seperti itu Bunda. Ya, kemudian duta museum juga Bunda latih seperti Bunda. Makanya semua yang datang kemari dia senang. Itu kepuasan saya. Kemudian kepuasan yang kedua dia Bunda. Setelah dia pulang dari sini, yang kita sampaikan tadi, karakter positif itu lahir. Bunda. Yang pertama, kadang dia sering terlambat datang ke sekolah seperti saya karena ada sesuatu lainnya. Tapi dengan kadang-kadang ada amanah di sini dari Bunda, dia sudah berbeda. Kadang-kadang dia agak terlambat kemarin ini dulu, sudah dia agak cepat. Ada perubahan Bunda. Kemudian di saat dia bicara juga seperti itu. Kalau dulu namanya maklum Bunda, kami di pinggir laut dan juga di pinggir gunung. Jadi bahasa laut besar-besar. Kenapa? Karena ombak tidak terdengar. Jadi keras terus. Iya, aduh besar besar. Seperti itu karakter itu begitu Bunda karena sampaikan di sini. Saat pulang dia sudah berubah, sudah berbeda. Ngomongnya pun tidak sesuka-sukanya. Karena sudah saya sampaikan seperti Bunda sampaikan tadi kan. Jadi alhamdulillah kepuasannya seperti itu. Dan Bunda, kami juga mengharapkan meminta kepada Bunda kegiatan ini kalau bisa jangan putus-putus. Kenapa? Merubahan karakter siswa itu bukan seperti kita balik telapak tangan. Tidak bisa seperti telapak tangan. Harus 1, 2, 3, 4. Sabar ya. Ya, harus yang pertama harus sabar. Karena anak didik kami Bunda, kalau dekat dengan kota lumayan kita sampaikan. Pada nanti bisa dia jumpai di sini, bisa dia ke tempat-tempat yang sering dia. Tapi kalau anak kami Bunda yang di tempat jauh Bunda, apa namanya kita bilang tidak pernah melihat. Dengan kamu cium Bunda, toko yang berbanjar saja di kota tidak pernah lihat. Makanya Bunda harus buat satu rekrutmen dalam arti semua sekolah yang ada di Aceh Utara ini sempat mengunjungi. Wajib lah. Iya itulah sempat menghubungi Bapak mengunjungi museum. Ya demikian Bunda. Ya ini sebelum kita mengakhiri ini kita nggak terasa loh waktu kita sudah 50 menit berlalu. Jadi sebelum untuk berakhir Bunda, kalau Bapak di sisi sana sudah memang begitu mengatakan ada kepuasan yang tidak ternilai harganya. Tidak ternilai. Ya, kalau Bunda di sini dulu 2019 ketika Bunda melancarkan kegiatan BBM ini, orang masih bingung ngapain ke museum, nengok apa gitu. Dia tidak tahu kalau museum kita ini sudah kita displaykan sedemikian rupa bisa mengungkapkan sejarah Samudra Pasai walaupun tidak sepenuhnya dimiliki artefak itu di sini karena masih ada di masyarakat, ya kan? Tetapi untuk mendidik karakter positif itu kita sudah benar-benar bisa. Iya. Contohnya yang tadi Bapak bilang ada perubahan ketika dia sudah ke museum. Di sini kita memang tidak mengajar karena harus begini, harus rapi, kita bukan begitu. Di sini dengan dia melihat koleksi, dia merenung sendiri. Sebenarnya sultan-sultan kita luar biasa. Ada sesuatu penilaian dalam diri sendiri. Sebenarnya siapa saya?
Kalau saya ingin menjadi seperti Sultan itu, berbudi pekertilah yang baik. Jadi sifat karakter positif itu melalui koleksi ini kita bawa mereka ke itu. Di samping yang tadi konstruksinya di depan yang udah berkata tadi. Oke Pak, kita berharap kita selalu mendapat alokasi dana seperti ini. Alhamdulillah. Samudra Pasai mungkin dengan dukungan Bapak yang 500-an sekolah SD. Iya, 500 iya. Dan kenapa di Aceh Utara kita bentuk belajar bersama di museum itu mungkin beda dengan yang di luar sana. Kita masih taraf belajar koleksi. Yeah. Setiap yang datang kita perkenalkan koleksi, baru kita bermain koleksi. Tapi kalau di daerah luar mungkin metodenya berbeda. Kita ini kan lahir baru 2019. Di sana udah ada yang 100 tahun, ada yang 50 tahun. Itu beda program belajar bersama di museum. Salam kita semoga Bapak Dirjen dan Bapak Dirjen Kebudayaan ya bisa mendengar curhatan kita. Karena punya karakter itu di sekolah juga ditambah di museum. Kehadiran museum itu benar-benar bisa memberi kontribusi kepada pembentukan karakter positif, terutama bagi siswa-siswi di kalangan pelajar. Nanti kita cerita di kalangan mahasiswa. Karena saya menganggap ini pelajar paling penting, paling banyak. Di mana mereka merekam dari sejak golden age-nya di PAUD ya. Di sini kita terima PAUD, terima SD, SMP, SMA, pelajar dan peneliti. Baik Pak, di pergunjung ini mungkin ada pesan Bapak untuk museum gitu, atau untuk museum sekaligus bisa untuk orang tua juga. Kalau untuk di sekolah pasti Bapak sampaikan kepada guru. Itu tugas dari Bapak mungkin ya. Tapi kalau di sini Bapak bisa sampaikan untuk museum, bisa Bapak sampaikan untuk orang tua di sana bagaimana membantu agar anak menjadi berkarakter positif. Terutama kami di SD dan di SMP se-Aceh Utara mengharapkan kepada museum ini terus berlanjut kegiatan-kegiatan yang Bunda laksanakan. Insya Allah. Dan kalau selama ini Bunda ada sekolah yang kadang tidak sempat mengunjungi museum, Bunda menyampaikan kembali, semoga semua sekolah yang ada baik di pinggir laut ataupun ke ujung gunung di sana, wajib kemari. Mudah-mudahan semuanya sempat dan wajib mengunjungi museum, karena di sini ada pembentukan karakter yang positif. Itu sudah jelas. Kenapa? Karena yang sudah Bunda lakukan saat balik ke tempat ke sekolah itu siswanya ada yang sudah berubah seperti itu. Kemudian kita harapkan ada masyarakat misalnya tokoh pemuda yang kepingin misalnya mau mengunjungi museum, mau lihat sejarah-sejarah Islam Samudra Pasai yang sudah berabad-abad mungkin kita tidak tahu, yang sudah kita lupakan. Di sini sudah bisa kita dan sudah bisa kita kita memperhatikan dan kita tanyakan misalnya apa yang kita mau mengenai dengan sejarah kebudayaan Islam Samudra Pasai. Kemudian juga di kalangan-kalangan petinggi-petinggi dari istilahnya dari Musbida, juga dari kalangan akademis ya. Mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa kita bisa juga untuk bergabung dan bisa juga untuk datang berkunjung ke museum. Kadang-kadang ada yang istilahnya perlu kita beri perhatian, perlu kita beri tambahan, perlu kita beri suatu pemahaman. Kalau seandainya begini sedikit nampaknya lebih baik lagi ke depan. Betul. Ya, kami juga mengharapkan seperti itu kepada yang pertama adik-adik di bangku kuliah sedang dan juga kepada teman-teman rekan bapak-bapak yang ada di unsur kepemimpinan. Kadang mungkin ada yang perlu kita duduk bersama, kadang perlu kita musyawarahkan yang terbaik di museum itu bagaimana. Seperti itu ya. Dan juga kepada keluarga besar Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah mendengarkan kami, yang selalu museum di hatiku. Jangan museum hanya sekedar museum berlalu, tapi museum di hatiku. Makanya kenapa asal salam kita museum di hatiku.
ketika ada di hati, dicintai dan sebagainya, selalu diingat, selalu diulang, akan hadir. Ya, tanpa kita bicarakan, tanpa kita ulang-ulang, itu tidak akan hadir. Ya kan? Hari ini sejarah yang jauh. Hari ini orang menghormati kita karena kita masa lalu. Karena kita hari ini. Betul, kalau kita hari ini apa kita apa daya kita? Lebih hebat orang dunia di luar sana, di Amerika dan sebagainya. Tapi karena sejarah kita masa lalu yang telah diukir, maka kita menjadi hebat hari ini. Jadi kalau kita untuk menampakkan kita hebat, jadilah kita orang seperti leluhur kita dahulu yang berkarakter yang luar biasa. Itu yang sedang kita hadirkan bersama museum. Jadi terima kasih Bapak, Sapi sudah hadir. Itu mungkin Pak Kadis di sana juga bisa menyimak. Terima kasih. Dan juga rekan-rekan kepala sekolah, SD, SMP, dan juga SMA dan seterusnya bisa melihat dan mungkin bisa mengambil yang terbaik. Ya. Baik, ini di penghujung Bunda punya pantun. Kalau podcast museum, kita di penghujungnya main pantun. Kebudayaan kita tuh sering berpantun. Kalau mau bilang, nanti itu jahat, marah-marah. Tapi berpantun lah, ya. Ini pantunnya. Ini pantun karangan sendiri. Maaf kalau tak enak ini. Ya, bahasa Aceh ini. Tae ugle, tajak pula kacang. Ya. Kulit belekang, aso bengangan. Ya, jadi kulit tuh lekang lah, jangan nempel. Jangan sulit. Kenebah indatu di museum tak ingat bek lekang. Jangan pula kita lekamkan dari ingatan apa yang ada di museum itu. Bejat ke pembina karakter positif dan semangat.